bukan merupakan bentuk pelanggaran demokrasi, melainkan bentuk penerapan dari demokrasi itu sendiri. Masuk dalam poin pertama, itu poin setup, yaitu berupa framing ulang dan juga bidasan dari tim pemerintah. Satu, mereka mendefinisikan dinasti politik itu adalah sebuah hubungan keluarga yang mendorong untuk aktif di dunia politik. Juri, sadarilah ini bukan merupakan hal yang salah. Mengapa dinasti politik bukan merupakan hal yang salah? Satu, semua orang itu memiliki hak untuk berpolitik. Mereka mempunyai hak untuk dipilih, mereka mempunyai hak untuk memilih. Tapi yang kedua apa? Misalnya latar belakang ataupun keluarga ataupun kerabat itu bukan menjadi hal-hal yang harus dipermasalahkan. Mengapa demikian? Satu, jika mereka berkeluarga atau berkerabat, akses lebih mudah tentang pengetahuan dan juga pengalaman akan lebih tercapai. Tapi misalnya si A itu punya pengalaman dan si B adalah calonnya, maka si B bisa mendapatkan pengetahuan dari si A. Tapi yang kedua apa? Ini hanya akal-akalan masa saja. Mengapa? Karena mereka sudah belum pernah berpolitik sebelumnya, kalaupun udah tidak akan ada rekam jejak yang seberat itu. Tapi kita lihat yang kedua apa? Parameter demokrasi itu akan tetap berjalan. Mengapa demikian? Yang A, kuantitas dan kualitas pemilih maupun dipilih itu akan tetap sama. Kita bisa lihat mau itu dinasti politik mau tidak pada saat pemilu jumlah pemilih yang dan juga calon yang dipilih akan tetap sama dan misalnya ada pemilu yang kedua tetap bakal ada kampanye dan akhirnya demokrasi ini akan tetap berjalan dan yang selanjutnya B, transparansi pemerintahan. Jika misalnya tim pemerintah menakutkan pemerintahan yang tidak ada transparansinya, ini justru salah juri. Mengapa? Karena satu, tidak ada larangan yang mengakibatkan hambatan kebebasan. Tidak ada misalnya intervensi terhadap kebebasan pers, tidak ada intervensi terhadap kebebasan berpendapat dan segala macamnya. Tapi yang kedua apa? Pemerintahan akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada perubahan yang signifikan, misalnya kayak perubahan landasan hukum, perubahan ideologi dan segala macamnya. Karena ini tidak akan berpotensi membahayakan. Tapi yang ketiga apa? Siapapun akan bisa tetap menjalankan diri di mana ini akan parameter demokrasi yang dibutuhkan di mana semua orang berhak untuk berpolitik. Tapi yang C, supremasi hukum di mana jika yang dilakukan pemerintah ini salah juri. Kenapa? Karena trust politika akan tetap bakal ada. Misalnya presiden itu bersalah, dia akan tetap bisa digugat ke MK. Lalu juga yang kedua apa? Tidak adanya perubahan landasan hukum dari pemerintahan tersebut. Presiden tidak bisa sembarangan membuat undang-undang dasar, tidak bisa sembarangan membuat undang-undang. Maka dari itu apa? Semua orang akan tetap sama di mata hukum. Tapi kita lihat apa yang terjadi sekarang. Status quo-nya bagaimana? Yang A, dinasti politik itu banyak terjadi di negara-negara yang berdemokrasi. Kita bisa ambil contoh Indonesia, India, Filipina, dan banyak negara lainnya. Tapi kita lihat di sana, dinasti politik itu tidak sepenuhnya merusak demokrasi karena demokrasi bakal tetap berjalan seperti contohnya apa? Seperti contohnya pemilu terbuka tetap bakal ada partisipasi publik yang aktif dan sistem check and balance yang tetap berjalan. Tapi yang B apa? Pemilihan tetap bakal terjadi dan dilakukan oleh rakyat secara langsung. Pemilu bakal tetap berjalan pemilu bakal tetap berjalan secara kompetitif dan juga yang kedua rakyat tetap bakal bebas memilih dan juga menolak yang calon-calon yang menurut dia tidak bagus untuknya. Tapi yang C apa? Tidak semua dinasti politik itu merugikan. Ada banyak dinasti politik yang menjamin kestabilitas dan karena pengalaman dari keluarga itu sendiri seperti contohnya di banyak daerah di Filipina dan juga India. Tapi yang kedua apa? Misalnya kalaupun sebelumnya itu jelek, dia tidak akan mau sama. Mengapa demikian? Satu, media sudah luas, banyak rekam jejak. Pasti si calon ini akan takut dan juga rakyat bakal mikir-mikir dua kali. Tapi kalaupun kedua, misalnya dia mau sama kayak jelek, pasti ada tekanan besar kayak dari masyarakat dan akhirnya dia akan berubah pikiran dan tidak akan mau sama dengan jelek dan itu. Tapi yang selanjutnya apa? Selanjutnya sudah ada aturan dan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kita sudah lihat sudah ada MA, sudah ada MK, dan juga misalnya dia terbukti bersalah bisa dideteksi oleh KPK dan juga Bawaslu. Tapi kalaupun misalnya terjadi pelanggaran seperti korupsi itu akan terjadi di kedua pihak. Mengapa? Karena satu, alasan korupsi itu bukan merupakan hal dalam hubungan keluarga, melainkan lemahnya lembaga penegakan hukum. Tapi ada masuk ke dalam argumen tim oposisi. Yang pertama, bagaimana dinasti politik akan tetap bisa menciptakan kesinambungan, stabilitas dan kebijakan. Satu, kaderisasi tetap berjalan dengan baik. Di mana hubungan emosional dan kepercayaan keluarga itu terikat erat. Jika misalnya si A dan si B memiliki hubungan keluarga, maka si A dan si B itu pasti memiliki hubungan emosional dan kepercayaan yang baik dan akhirnya mereka bisa berkolaborasi. Tapi yang B apa? Program kebijakan politik akan bisa berjalan selama jangka panjang, tapi selama masa rezimnya. Dan ini tidak akan terjadi yang namanya kerusakan hukum atau ketidaktegakannya hukum. Tapi yang kedua apa? Dinasti politik tidak mengakibatkan
terjadinya perubahan yang drastis. Karena apa? Misalnya ini tidak terjadi perubahan yang drastis, satu pemerintahan mereka akan dianggap konsisten, yang kedua akan berkesinambungan dengan program pemerintahan sebelumnya. Tapi misalnya ketika mereka berasal dari latar belakang yang sama, kemungkinan konsep politik mereka itu akan sama atau tidak berbeda jauh sehingga publik tidak akan tabu dan juga bingung. Tapi kita lihat masuk ke dalam poin argumen yang kedua. Mengapa dinasti politik bukan merupakan masalah utama, melainkan masalah utamanya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Kita masuk ke dalam poin A. Penyebab utama kerusakan demokrasi adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan dinasti itu sendiri. Kita bisa lihat contohnya apa. Yang A, indikator keberhasilan demokrasi adalah kepercayaan satu sama lain antara pemerintah dan juga rakyat. Tapi misalnya rakyat itu nggak percaya sama pemimpin yang baru-baru ini, atau misalnya rakyat nggak percaya sama pemimpin yang korupsi, itu akan lebih buruk di sisi pemerintah. Misalnya di sisi pemerintah dia nggak percaya sama pemimpin yang baru ini karena dia adalah seorang dinasti politik yang berdinasti, masyarakat di sini masyarakat sudah akan tahu usul-usulnya dan bakal ada check and balance. Tapi yang B, dibutuhkan penguatan dan lembaga pengawasan dan penegakan hukum seperti misalnya KPK, Bawaslu, dan juga sistem pemilu yang harus diperbaiki. Tapi kenapa pada akhirnya dampak buruk di sisi oposisi akan bisa dimitigasi dan tidak akan lebih buruk di sisi pemerintah? Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu indikator keberhasilan demokrasi yang baik. Satu, masyarakat rakyat akan tetap berhak memilih secara langsung. Kedua, suara rakyat terdengar. Ketiga, stabilitas politik. Dan juga keempat, kaderisasi berjalan dengan baik. Kita lihat di sisi pemerintah, mereka akan membatasi hak seseorang untuk dipilih karena hubungan darah ataupun keluarga. Dan juga yang kedua, mereka akan membuat undang-undang yang diskriminatif bagi keluarga pejabat. Sehingga apa? Sehingga ini akan mengintervensi proses demokrasi yang seharusnya bebas dan juga terbuka. Dampaknya apa? Satu, pelanggaran HAM dan juga prinsip kesetaraan akan hadir di sisi mereka. Karena apa? Dan juga yang kedua, karena misalnya hak-hak mereka dibatasi dan akhirnya yang kedua rakyat juga kehilangan calon-calon yang potensial dan juga kompeten. Lalu yang ketiga apa? Misalnya rakyat kehilangan calon-calon yang potensial, tidak ada jaminan bahwa yang terpilih dari non dinasti itu akan lebih baik. Tapi yang keempat, stigma buruk terhadap politisi yang mempunyai hubungan keluarga akan masif di masyarakat. Tapi di sisi oposisi apa? Kami akan membiarkan siapapun untuk mencalonkan diri dengan tetap adanya satu, pengawasan dan transparansi, dua, rekam jejak dan kapabilitas calon pemimpin, yang ketiga adalah kebebasan rakyat untuk memilih atau menolak kandidat manapun. Dampaknya rakyat akan tetap menjadi panutan calon, yang kedua calon dari dinasti tidak otomatis menang karena tidak kompeten, misalnya dia tidak kompeten, dan yang ketiga potensi penyalahgunaan kekuasaan akan bisa termitigasi. Maka dari itu bangga menjadi tim oposisi.